Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala hadha nabiyil karim nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Fa ya ibadallah usikum wa nasibi taqwallah wa ta'atihi la'alakum turhamun. Ma'asyiral muslimin wa zurratal mu'minin rahimakumullah. Sahabat Nurul Iman, mari sama-sama kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di malam yang dingin ini masih sempat kita meringankan langkah ke majelis taklim ini untuk memenuhi kewajiban kita fardhu ain berupa thalabul ilmi. Semogalah pencapaian kita yang diberikan taufik oleh Allah ini mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, dan bagi kita setelah keluar dari ruangan ini akan mendapatkan ampunan dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Malam ini khusus kita membahas masalah amal jariah yang subnya ada 10 jenis. Ini kali ini judulnya Bana Masjidah. Apa? Bana Masjidah. Bana itu membina atau membangun, masjidah itu masjid. Saya ingat Rasulullah pernah berkata dengan keras tentang masjid, la sholata li jaril masjid illa fil masajid. Tidak ada salat bagi tetangga masjid kecuali di masjid. Nah, siapa yang disebut dengan tetangga masjid? Adalah orang yang paling dekat rumahnya dengan masjid. Dalam hal ini Pak Sugeng. Ya. Jadi kalau Pak Sugeng salat maktubah subuh, zuhur, asar, maghrib, isya di rumah tidak sah. Kecuali dia enggak dibakar. Enggak sah. Tapi perkataan tidak sah itu perkataan terjemahan dari la sholata. Arti sebenarnya tidak ada sholat, tidak disebut sholat bagi tetangga masjid kecuali dia di masjid, gitu. Ya, diusahakan. Nah, dekat aja. Nanti ada hadis lain yang dengar azan. Yang dengar azan, tapi itu nanti. Yang kita mau masalahkan malam ini nih gini. Kan membangun masjid ini masuk amal jariah, ya kan? Apa sih jariah tuh gini loh? Bapak cuma sekali aja melakukannya, sekali melakukan sesuatu, lalu sekali pencet itu, nanti bapak masih hidup kek, udah meninggal kek, tuh pahala yang sekali itu ngalir terus, tuh jariah. Nah, kalau dalam hal bana masjidah, membangun masjid, berarti sekali bapak bangun masjid, nanti sampai hari kiamat itu pahalanya ngalir terus ke bapak. Baik bapak masih hidup maupun sudah jadi mayat, sudah di kuburan, ngalir terus. Nah, itu bedanya jariah sama bukan jariah ya. Bedanya jariah sama bukan jariah. Sehingga bangun masjid menjadi penting. Padahal di samping pahala jariah, bangun masjid udah ketara pahalanya. Surga. Ya kan? Udah ketara pahalanya gitu. Jadi bukan berarti jariah ini jadi nggak berharga. Nah, tapi yang mau diomongin malam ini bukan hanya itu. Yang mau diomongin malam itu apa sih sebenarnya kepentingan bangun masjid buat kita? Dan apa yang disebut dengan bangun masjid? Bangun masjid itu ada dua perkara. Pertama membangun fisiknya, kedua membangun non fisiknya. Kalau yang membangun fisiknya itu jelas mesti keluarin harta atau minimal tenaga, dah itu doang. Itu bangun fisik ya. Jadi kalau bapak nggak punya duit, ikut aja nyemen, sendok semen, apa ngecat, selesai udah. Anda dicatat sebagai orang yang beramal jariah bangun masjid. Selama itu dipakai terus, dipakai apa gitu, maka pahalanya ngalir. Jadi hanya mencet sekali kenop, ngecat masjid, pahalanya ngalir terus. Jadi kita tuh dapat barokah dari situ.
ya. Itu bangun fisik. Jadi modalnya tenaga, pikiran, tenaga dan harta. Jadi anfusina wa malina ya, harta kita dan diri kita. Nah, yang bangunan fisik ini ternyata nggak bisa masjid hanya dibangun fisiknya saja, karena ada celaan dari Nabi. Nah ini dia nih, ya ada bukan celaan ya, apa ya? Nabi juga bukan ngeramal, tapi semacam kayak peringatan buat kita. Ya, yusiku ya, atau sayati ala nasi zamanun gitu ya. Kelak di suatu zaman akan terjadi pada manusia la yabqa minal islama illa ismu. Tidak akan ada lagi Islam kecuali hanya namanya saja. Gak tersisa Islam. Wala yabqa minal qur'ana illa rasmu. Tidak akan ada Quran lagi kecuali tulisannya doang. Jadi Quran itu ada tulisannya, ada kitabnya, tapi gak diamalkan, boro-boro dibaca. Ya, diamalkan enggak, dibaca enggak. Nah, yang ketiga, wa masajiduhum amiratun tapi kharabu minal huda. Masjidnya orang-orang bermegah-megahan, banyak masjid, tapi kosong dari petunjuk. Nah, artinya kharabun minal huda adalah tidak ada yang bangun non fisiknya. Yang bangun masjid itu nggak ada lagi, ya, gitu loh ceritanya. Nah, kita sekarang balik dulu ke dasar dulu. Jadi pentingnya bangun masjid kayak gimana ya? Masjid itu kan artinya sebenarnya kalau diterjemahkan tempat sujud. Nah, apa kata Rasulullah mengenai tempat sujud ini? Lihat baik-baik hadisnya, dengarkan baik-baik. Kata Rasulullah, ju'ilat lil ardu tahura wa masjida. Dijadikan untukmu, untuk aku nih, untuk Muhammad, dijadikan untuk Muhammad dan untuk Muhammad dan semua umatnya. Bumi itu sebagai tempat wudu, tempat bersuci. Semua tempatnya bisa buat bersuci dan tempat sujud. Jadi semua lokasi di bumi ini berhak dinamakan tempat sujud jika dipakai untuk sholat. Kenapa di Indonesia dibedakan masjid, musola, langgar, surau, segala? Padahal musola sendiri di Arab sono itu artinya lapangan. Lapangan yang dipakai sholat, itu musola. Gak ada lagi bangunan kecil musola, bukan. Jadi kalau bapak di rumah bapak gede di Pondok Indah, terus ada lokasi yang dipakai untuk tempat sholat, jadi namain musola, masjid. Masjid, ya. Nah nanti pada zaman modern ada peraturan memang masjid itu nanti harus dipakai sebagai tempat sholat Jumat. Asal ada azannya, namanya masjid jami. Makanya di Indonesia lihat masjid jami apa? Masjid jami artinya masjid itu sebagai sentral di lingkungan itu gitu. Makanya saya usulkan kemarin beberapa tahun lalu kan di sini ganti jadi Masjid Nurul Iman, nggak apa-apa. Jangan musola ya. Nanti walaupun nggak digunakan untuk sholat Jumat. Ya walaupun nggak digunakan, tapi lama-lama mesti digunakan. Kan udah pada pensiun lah, ya kan sempet lah. Untuk COVID ya. Iya. Nah terus ada lagi hadis yang lain. Al-ardu kulluha masjidun. Bumi ini tiap jengkalnya itu masjid, kata Rasulullah. Illa al-hammama wal makbarah. Kecuali WC dan kuburan. Oke, jelas? Ya. Jadi kalau kita nanti merujuk bangun masjid, oh berarti masjid ada bangunan khusus nih. Karena sebab masjid asalnya masjid itu semua bumi. Kecuali dua tempat, WC dan kuburan. Kenapa WC nggak boleh disebut masjid? Najis. Kenapa kuburan nggak boleh disebut masjid? Bagian najis. Ya itu aja jawabannya, ringan-ringan aja. Ya itu dulu. Nah selanjutnya, akhirnya kita membayangkan masjid tertumpu pada satu bangunan. Nah inilah Allah meresmikan.
Allah meresmikan dalam satu ayat bahwa sesungguhnya masjid itu punya Allah. Jadi once Anda membangun masjid, sekali aja Anda membangun masjid, Anda sama dengan membangun bangunan milik Allah. Di situ letak utamanya. Coba buka dulu surat 72, surat Jin ayat 18. Surat Jin ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa annal masajida lillah. Dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah kepunyaan Allah. Oke? Fala tad'u ma'allahi ahada. Jangan kamu sembah sesuatu pun di dalamnya terkecuali kamu menyembah Allah. Ingat, lihat baik-baik. Allah meresmikan ada satu bangunan yang namanya masjid. Itu milik saya, kata Allah gitu. Dan itu tempat membina tauhid kamu, itu maksudnya. Itu kepentingan pertama tuh. Fungsi pertama masjid adalah membina tauhid kita. Ya. Nah, saya mau tanya Bapak deh, supaya kita gampang mencernanya nih perkara ini. Jadi kalau gitu, bangunan masjid penting nggak buat kita? Penting ya. Penting nih. Ini mulai kita bahas nih. Pertama itu ya, jadi masjid Allah resmikan sebagai miliknya, makanya kemudian ada istilahnya karena dia bangunan dan bangunan lazim disebut dengan bait. Maka dia disebut dengan Baitullah. Kalau jamak buyutillah. Atau kalau satu baiti min buyutillah. Ini adalah rumah dari rumah-rumah Allah. Paham? Terhormat gak? Gedung yang tadinya sama aja begini, totonya dijadikan sebagai ini milik Allah loh. Ya, pertama itu fungsi dan status masjid. Fungsi kedua, dia sebagai rumah Allah, tempat membaca Quran. Kalau tadi fungsinya yang pertama tadi milik Allah sebagai tempat menyembah, ya kan? Tempat sholat, tempat sujud. Yang kedua, rumah Allah sebagai tempat membaca Quran. Nah, jadi siapa-siapa yang baca Quran di dalamnya itu udah sah itu. Dia udah memfungsikan masjid sebagaimana mestinya. Buka hadis nomor 2 ya. Hadis nomor 2 ya dibaca ya. Baik, hadis nomor 2 kita baca dari Abu Hurairah, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, tidaklah sekelompok orang berkumpul di satu rumah dari rumah-rumah Allah. Ya, perkataannya lihat, majtama'a qaumun fi baitim min buyutillah. Tidaklah sekelompok orang berkumpul di satu rumah dari rumah-rumah Allah. Yatlunal kitab Allah, untuk membaca Quran. Melainkan mereka akan diliputi ketenangan, rahmat, dan dikelilingi para malaikat, serta Allah akan menyebut mereka dalam kelompok orang-orang yang ada di sisinya. Ingat, fungsi kedua, ini rumah Allah dan dipakai sebagai tempat baca Quran. Dengan begitu Allah jamin siapa yang menyembah Allah di dalamnya, tidak menyembah yang lainnya di luar masjid, lalu dia baca Quran dalam masjid, akan ada ketenangan dan malaikat akan meliputi dia. Ya, penting ini ya, udah 2 ya fungsinya ya. Fungsi penyembahan, sujud, dan fungsi baca Quran. Ketiga, masjid itu kemudian diproklamirkan oleh Rasulullah sebagai tempat berzikir. Tempat berzikir. Nah, berzikir ini banyak maknanya kan? Ya kan? Hadis nomor 4, lihat. Dari Amr bin Abasah bahwa Rasulullah SAW bersabda, ya, man bana masjidan, barang siapa yang membangun masjid, yuskarullahu fi, yang dipakai untuk berzikir kepada Allah di dalamnya, maka Allah bla 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 lah akan membangun rumah tersebut. Artinya berzikir. Nah, zikirnya paling tidak ada berapa arti lah ya. Mengingat Allah, menyebut Allah, sholat,
cari ilmu dan sebagainya. Pokoknya zikir ya. Pak Luli ya udah menguraikan di Anas ya. Kapan tuh ya mengenai zikir ini kan? Ya hadis ini dimulai dengan adunya mal'unatun ya kan? Saya masih ingat tuh. Jadi jelas ya. Jadi kalau Bapak ditanya sekarang apa masjid itu? Masjid itu bangunan pertama adalah bangunan milik Allah. Yang bangun kita, tapi milik Allah. Bangunan milik Allah untuk membina tauhid, sujud di dalamnya, sholat di dalamnya. Kedua, dia rumah Allah sebagai tempat untuk baca Quran. Artinya menggali Quran, sakofah, menggali kecerdasan, menggali keimanan dan sebagainya. Ketiga, dia sebagai tempat untuk berzikir kepada Allah. Tuh, sentralnya di situ. Baru kita bisa tahu pentingnya bana masjidan ya. Nah, tadi yang saya bilang untuk sholat, untuk baca Quran, untuk zikir, itu semuanya kegiatan dari orang-orang yang disebut orang yang membangun masjid. Tapi membangun masjid non fisik. Ya. Kalau yang fisik tadi kan memang dari tenaga, dari pikiran, arsiteknya, dari tukang catnya, dari orang-orang yang nyumbang, bangun masjid, bangun fisiknya. Setelah selesai, mesti dibangun lagi non fisiknya berupa sholat di dalamnya, lalu baca Quran dan zikir. Inilah yang Al-Quran menyebut orang-orang yang melakukan ini disebut dengan takmir masjid, orang yang memakmurkan masjid. Paham? Jadi bukan merbot termasuk, tapi merbot itu sebagian kecil. Takmir itu artinya orang yang mendatangi masjid, kemudian dia berkegiatan 3 itu aja, ya baca Quran, ya zikir, ya sholat dan sebagainya. Ya, dalam arti luas ya. Terserah mau kumpul ngomongin Maulid Nabi, mau ngomongin kurban, pokoknya yang jelas ketika itu dilakukan di masjid, maka dia telah memfungsikan masjid dengan baik. Ya. Jadi makmuran masjid, ya. Nah, orang yang jadi takmir masjid ini bisa jadi takmir masjid memang dari usahanya dia. Seseorang tuh mesti senang sama masjid. Terutama udah dikasih tahu fungsinya begini kan makin senang kita kan. Nah, tapi Rasulullah pernah bilang gini, barang siapa yang Allah cinta sama dia, Allah jadikan dia mengurus masjid atau takmir masjid. Jadi Bapak kalau dengar ada pengurus masjid bukan berarti dia ketua, bendahara, bukan. Maksudnya orang yang tadi yang memakmurkan masjid. Siapa yang Allah cinta sama dia, Allah jadikan dia takmir masjid, pengurus masjid. Siapa yang Allah benci sama dia, Allah jadikan dia penjaga WC. Maksudnya pengawas WC itu pengawas tempat maksiat. Terserah jadi centengnya, pelacur, jadi apa gitu, atau jaga WC di Blok M gitu. Yang jelas Allah benci sama dia. Ya, yang itu. Lihat hadis nomor 11. Idza ahabballahu 'abda, jika Allah menyukai seorang hambanya, ja'alahu qayyima masjid, Allah akan menjadikan hamba itu pemerhati masjid. Artinya orang yang memperhatikan masjid, ya. Wa iza abghadahu ja'alahu qayyima hamam. Siapa yang Allah benci padanya, maka Allah akan jadikan dia hamba itu pengawas kamar mandi. Jauh kan bedanya. Satu ngawasin masjid, satu ngawasin WC, beda ya. Tapi kalau pakai WC nggak apa-apa. Ya Pak Sugeng kan suka pakai WC dia. Minjem WC-nya masjid dia. Langsung petinjanya keluar dan nggak enak dari tempat. Nah, satu hari Rasulullah pernah menyitir ayat Al-Qur'an tentang orang yang mau memakmurkan masjid. Tapi Rasulullah berkatanya begini. Iza ra'aitumur rajula ya'tadul masajida fashhadu lahu bil iman. Kalau kamu sering melihat orang selalu datang ke masjid, saksikanlah bahwa dia telah beriman. Karena Allah berfirman. Nah, firman-Nya at-Taubah itu.
Lihat dulu hadisnya. Hadis nomor 3. Ya, dari Abi Sa'id dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, "Idza ra'aitumur rajula ya'tadul masajid," kalau engkau sering melihat jika engkau melihat seorang laki-laki selalu datang ke masjid, fashhadu lahu bil iman, saksikanlah bahwa dia telah beriman. Qala Allah Ta'ala, karena Allah telah berfirman. Nah, firman-Nya lihat di At-Taubah ayat 18. Dibuka sekarang. At-Taubah ayat 18. Lihat baik-baik ya. Ini kalau baca ayat Quran dimaknai ya, dimaknai ini nanti saya akan selipkan maknanya. Kata Allah, innamal ya'muru masajidallahi, sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid Allah itu hanyalah, karena ada inama ya, hanyalah orang-orang yang punya 4 sifat. Sifat pertama yaitu apa? Beriman pada Allah dan hari akhir ya. Jadi man amana billahi wal yaumil akhir. Sifat pertama. Sifat kedua, wa aqamas shalah. Dia tetap sholat. Jadi maksudnya tidak ada orang yang memakmurkan masjid, datang ke masjid tapi nggak sholat, nggak ada. Misalnya karena ada orang yang mau datang ke masjid pas pegang, cuman mau minjem mikrofonnya yang ngumumin innalillahi, tapi dia nggak sholat di dalamnya. Nah, itu bukan memakmurkan masjid. Itu yang kedua sifatnya. Yang ketiga, zakat, ya kan? Dia tetap zakat fa'ilun. Terus yang nomor 4, dia tidak takut, ya. Walam yakhsha illallah, terkecuali pada Allah. Nah, udah titik sampai situ, baru Allah permaklumkan, fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Orang yang begini ini, yang demen ke masjid dan disebut dengan orang yang bangun masjid secara non fisik atau pemakmur masjid, maka dia akan mendapatkan petunjuk dari Allah. Saya yakin bapak-bapak udah ngerasa semua kan? Oh, yang semuanya ahli masjid kok. Amin. Saya tahu, saksinya saya. Semua ahli masjid ini. Wabil khusus yang bahkan bukan hanya untuk sholat. Pak, siapa ini? Pak Iskandar. Toto bersihin kaca nako tiap Jumat. Pak, ini ngumpulin duit dari jamaah untuk kurban segala macam. Itu udah luar biasa takmirnya. Luar biasa. Ya, jadi kita udah beruntung nih malam ini nih, dapat keterangan dari agama bahwa ternyata diri kita udah bana masjidah. Berarti bapak udah punya apa nih? Jadi ya, tenang-tenang saja. Serius. Ya. Hanya dari ayat dan hadis ini beberapa ini langsung dapat. Kemudian sifat-sifat orang yang membangun masjid secara non fisik ini, yang suka sholat di dalamnya, suka zikir, suka macam, selain 4 ini, beriman pada Allah, konsisten sholat, zakat, dan takut pada Allah, juga dia punya sifat yang menonjol sebetulnya. Dia itu lebih menghindari dunia, nggak condong pada dunia, ya. Dia tetap ingat Allah, zakat, sholat, dan dia takut pada hari di mana dia menemui kematiannya. Kalau bisa dia ngarepin matinya di masjid. Kalau bisa. Jadi bapak sekarang tanamkan diri, kalau bisa mati dalam keadaan lagi taat sama Allah, lagi ngajar, lagi sholat, lagi sebagainya. Kalau bisa itu. Nanti matinya pas hari Jumat, pas lagi taat. Amin. Amin. Lihat An-Nur ayat 36. An-Nur ayat 36. 37 dan 38. Ini Allah lagi memuji orang-orang yang suka memakmurkan masjid. Ya. Fi buyutin adzinallahu an turfa'a wa yuskara fiha ismuhu, terus yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asal. Bertasbih kepada Allah di masjid-masjid yang tadi diperintahkan untuk dimuliakan dan disebut namanya di dalamnya pada waktu pagi dan petang. Orangnya apa? Orang yang disebut sama Allah.
Rijalun, laki-laki yang satu, tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak pula oleh jual beli. Orang kayak gini ngerti. Dunia ya dunia, saya jalanin. Tapi begitu saya di masjid, konsentrasi saya penuh di masjid. Itu tuh sifatnya tuh Pak. Sifatnya ya. Yang kedua, selalu mengingat Allah. Jadi dia nggak lalai dari bisnisnya, dari mengingat Allah, ya kan? Nomor 3, dan dia juga nggak lalai dari sholat. Nomor 4, dan juga nggak lalai dari zakat. Dan dia takut pada hari di mana hari itu hati dan penglihatan menjadi goncang. Hari yang di mana penglihatan dan hati bergoncang ini adalah hari kematian kita. Jadi orang yang suka ke masjid itu punya rasa takut su'ul khotimah. Nggak tahu bener nggak gitu Pak? Hah? Bener nggak? Paling kalau lihat orang meninggal itu, ya. Jadi Allah tuh udah menjelaskan pada kita tentang sifat-sifat kita kalau kita itu dekat sama masjid. Dekat sama masjid, ya. Terus yang terakhir sifatnya mereka mengerjakan yang demikian itu karena Allah, supaya Allah memberikan balasan kepada mereka. Jadi ngarepin balasan. Kita tuh ngarepin, berharap balasan dan karunia Allah. Ya. Nggak apa-apa. Memang Allah janjikan. Jadi gue di sini pengen cari untung. Saya di masjid ini pengen cari untung. Saya tuh nggak mau dipuji sama manusia, tapi saya pengen Allah tuh memperhatikan saya. Karena kenapa? Karena saya khodam, saya pelayan dari rumah Allah. Waduh, ini namanya bana masjidah dalam segi non fisik, datang sholat, atau nanti kita lihatlah sifat-sifatnya lebih dalam lagi. Akhirnya orang yang dekat sama masjid merasa dekat dengan Allah gitu. Nah, sampai sini, Bapak ngikutin ya, ya, alurnya ngikutin kan. Sekarang gimana proses bangun masjid secara fisik di zaman Rasulullah? Nah, ini betul ini. Rasulullah itu bangun masjid gak ujuk-ujuk Pak. Jadi beliau tuh pertama kali waktu hijrah, kan beliau ngikutin aja si ontanya kemana nih, ya kan? Sampai di mana tuh waktu itu? Di Kuba. Belum ada masjid. Ya di Kuba. Rasulullah tanya, ini rumah siapa? Karena ontanya berhenti di situ. Onta tuh berhenti bukan berhenti doang, duduk. Ya Rasulullah turun dong. Ini rumah siapa? Rumah 2 anak yatim. Maka Rasulullah menyuruh orang untuk membayar rumah itu. Lalu menyuruh sahabat bangun masjid. Itu awalnya. Dan jangan dibayangkan terus datang ke material beli aspal, enggak. Ya, enggak. Yang penting udah ada lahannya. Dan ini menunjukkan bahwa siapapun yang bangun masjid syarat pertama harus bebasin tanah dan tidak dimiliki. Begitu dibebasin langsung diwakafkan. Ini untuk masjid. Jadi kita dari duit kita, nih, ini yang paling utama nih, punya duit, ini tanah berapa nih harganya? 2 miliar. Baik, saya beli 2 miliar nih. Bukan untuk saya miliki. Ini saya wakafkan kembali pada masyarakat. Aslinya pada Allah. Karena kan Allah umumin tadi, inna masjidah lillah. Masjid semua punya Allah, untuk Allah. Syarat pertama, orang bangun masjid secara fisik tidak boleh dimiliki tanahnya. Ikut Rasulullah dong. Ikut Rasulullah. Nggak boleh dimiliki. Jadi siapa yang punya tanah dibangun masjid terus ntar udah 20 tahun dia bilang, ini tanah gue nih. Ini babe gue yang boleh. Udah. Ribut kalau kasusnya Anas gimana ya? Hah? Kasusnya Anas itu udah diwakafkan. belum kayaknya. Sudah. Nasution tuh mewakafkan tanah. Wakaf tanah. Cuman kan masalahnya gini. Ya, wakaf itu artinya berhenti. Berhenti apa? Berhenti manfaat. Ini deh, saya punya mobil.
Saya wakafin. Sejak saya wakafin mobil ini, manfaat buat saya berhenti. Yang masih ada apa? Pahala. Jadi saya nggak boleh mengklaim itu milik saya, walaupun BPKB masih punya saya. Makanya segera saya wakafkan mobil, balik nama. Pada siapa? Tidak kepada perorangan. Sekali kepada perorangan, berarti itu ada pemiliknya. Kepada yayasan. Makanya di zaman sekarang yayasan. Kalau di zaman Nabi udah, pokoknya begitu dia udah bayar itu tanah, bangun masjid. Setelah Nabi membangun masjid, setelah jadi, Nabi itu reportnya jadi sales. Menyuruh orang sholat di dalamnya. Orang belum biasa, belum ada kan rumah ibadah umat Islam. Jadi, kayak sholat. Orang ada sholat di mana-mana, dipanggil sama Nabi sholat. Bagaimana beliau menegakkan mengumpulkan orang itu, beliau sendiri. Enggak nyuruh orang, tolong panggilin itu dong, suruh sholat. Enggak, beliau sendiri. Nah ini kesaksiannya Umar bin Khattab waktu dia khutbah Jumat. Rasulullah pernah bangun masjid, dan Rasulullah menyuruh sendiri orang-orang untuk datang ke masjid. Hadis nomor ke-5. Dari Sayyar bin Al-Ma'rur, dia berkata, aku mendengar Umar berkata dalam khutbahnya, sesungguhnya, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bana hadzal masjidah. Sungguhnya Rasulullah membangun masjid ini. Ya kan? Wa nahnu ma'ahul muhajirin wal ansar. Dan kami dari muhajirin maupun ansar mendampingi beliau saat itu. Coba deh. Ini kesaksian Umar nih. Terus ketika masjid menjadi penuh sesak, sampai seorang dari kalian sujud di atas punggung saudaranya, dan beliau melihat orang-orang sholat di jalanan, maka beliau bersabda, sholatlah kalian di dalam masjid. Sallu fil masajid. Saking belum pernahnya orang ke masjid, belum pernah ada. Ya, ini saya mau ceritain dulu deh gimana kita dari awalnya gitu ya, sampai akhirnya penting banget masjid itu buat kita. Gitu ya. Bukan sekedar jariahnya, tapi bagaimana kita tuh jadi agennya Allah. Kalau kita seperti Pak Iskandar ini udah melebur dengan masjid, jadi ahli masjid gitu. Percayalah Pak, kalau Bapak deket-deket masjid, matinya enak. Bener matinya enak. Los gitu aja. Kenapa? Karena Allah juga barangkali ya, saya sih bukan berfatwa ini, akan menyuruh malaikat maut yang nyabut nyawa kita. Itu jangan keras-keras nyebutnya. Dia tuh ngurusin rumah saya. Kata Allah begitu. Dia tuh ngurusin rumah saya. Memakmurkan rumah saya. Maka beruntunglah bapak-bapak yang di malam gelap udah datang ke masjid. Gitu ya. Ini saya nggak berlebihan Pak ngomong gini Pak, serius. Ya, jadi untuk ketenangan hati kita. Nah lalu inilah proses di mana Rasul mencoba untuk mengasih tahu kita gimana caranya kita bangun masjid secara fisik. Setelah kita membeli tanahnya, ya tanah, pokoknya kita maksudnya bukan membeli apa. Nanti bapak-bapak nganggap saya mewajibkan bapak membeli masjid, membeli tanah, bukan gitu. Maksudnya tanah ini diurus supaya jangan ada yang memiliki. Entah bapak sekarang zaman modern nih ke notaris, bilang ini wakaf dari saya, apa pokoknya disahkan bahwa ini tanah umum. Padahal dalam dalam kurung tanah milik Allah, balikin lagi ke Allah, gitu kan? Lalu mulailah land clearing. Dulu Rasulullah pernah di Najran, sampai beliau dari Madinah sampai di situ, beliau mau sholat. Beliau tanya, ini ada tanah luas nih. Dia tanya sama yang punya, ini kau jual berapa nih? Orang-orang di sana bilang, nggak saya jual. Kalaupun saya jual, uangnya untuk Allah. Padahal bukan orang Islam tuh, orang Yahudi. Akhirnya Rasulullah bilang sama sahabatnya, ini ada kuburan-kuburan, ada pohon-pohon, semuanya namanya land clearing, bersihin semua. Habis itu Rasulullah nyuruh narok di depan itu sebagai arah kiblat kayak batang pohon korma itu, barisin, yang lainnya di tembok. Nah, jadi bangun masjid itu harus ada patokan kiblat dan batas-batas ruangan, sehingga disitulah terjadi pahala jika orang masuk ke dalamnya gitu loh.
Ya kan? Di situ. Iya. Patokan-patokannya ya. Itu prosesnya Rasulullah nyuruh kita gitu. Jadi kita lihat, oh begini fisik ya. Ini ada di keterangannya di hadis nomor 8. Nggak apa-apa, kita baca dulu. Pokoknya sampai kita pinter. Ya. Kalau Madura udah hafal banget. dari Anas bin Malik, dia berkata, aku melihat Rasulullah SAW di atas untanya dan Abu Bakar di belakangnya, sedangkan pembesar Bani Najjar di sekitar beliau, hingga singgah di halaman rumah Abu Ayyub, dan beliau sholat. Tatkala datang waktu sholat di tempat peristirahatan kambing. Lalu beliau memerintahkan para sahabat untuk membangun masjid. Beliau mengirim utusan kepada Bani Najjar dengan mengatakan, wahai Bani Najjar, jualah kebun kalian. Dalam kebun itu ada kuburan orang musyrik, runtuhan-runtuhan bangunan, dan pohon kurma. Maka Rasulullah SAW memerintahkan agar kuburan orang musyrik dibongkar, runtuhan bangunan diratakan, dan pohon kurma ditebang. Bayangin ini proses ini. Yang namanya land clearing, pembersihan semua. Dah, terus nomor 3. Lalu mereka menjadikan pohon kurma di arah kiblat. Ya, dan menjadikan tembok dengan bebatuan. Jadi ada pohon kurma di sini di depan, kiri kanan di tembok, belakang di tembok. Mereka memindahkan batu besar sembari menyandarkan syair, sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama mereka. Beliau bersabda, "Ya Allah, tidak ada kebaikan kecuali kebaikan akhirat. Maka menangkanlah kaum Ansar dan Muhajirin." Nih, ini pemandangan membangun masjid secara fisik. Jadi kalau Bapak nanti punya kesempatan, punya harta, punya apa, rencanakannya kayak Rasulullah. Saya mau bangun di sini, ini saya kuasain tanahnya dulu, land clearing, patokan kiblat, tembok dengan rapi. Yang lainnya nyusul lah, pagar segala macam. Itu ya, ini emang sepele, tapi buat patokan kan boleh kan? Ya enggak? Buat patokan dasar. Lalu Rasulullah juga mementingkan supaya masjid itu berlokasi di tengah pemukiman yang padat. Dan kalau bisa dihiasi dengan indah, dibikin wangi. Nah, tuh lihat. Ya. Bener tuh almarhum Ahmad sama Pak Sugeng tuh kasih apa namanya di WC-nya supaya wangi. Karbol. Coba hadis nomor 12. Hadis nomor 12 lihat. Hadis nomor 12. Dari Aisyah dia berkata, Rasulullah SAW memerintahkan, lihat, ya, bibina'il masajida fi dzur, untuk membangun masjid di tempat yang banyak rumahnya. Ya kan? Oke. Ini penting loh nih. Artinya lokasi padat penduduk, betul. Ya. Ngapain bangun masjid di lapangan hutan nih? Ya. Siapa yang mau datang? Dan juga memerintahkan untuk membersihkan serta memberikan wangian padanya. Artinya dibuat menjadi rapi, bersih dan indah. Ini patokan. Ya, kalau kita membangun masjid secara fisik nih. Terus juga ada anjuran untuk tidak mewah. Tidak mewah bangun masjidnya. Sesederhana mungkin. Hadis nomor 6. Buka. Dari Anas bin Malik, dia berkata Rasulullah SAW, naha Rasulullah SAW ayyatabahan nasu fil masajid. Rasulullah melarang manusia bermegah-megahan dalam membangun masjid. Ya kan? Jangan nggak usah terlalu dia inilah, biasa aja. Ya. Bagai kehabisan gitu. Masjidnya megah-megah tapi dia udah. Iya. Nah, dari hadis ini pernah ada yang tanya sama saya, itu Masjidil Haram sama Nabawi gimana tuh? Megah banget kan? Gimana tuh gitu? Itu komitmen dari Khadamul Haramain. Raja Arab Saudi ini, Raja Saud ini kan melantik dirinya jadi penjaga 2 tanah suci. Dan masjid itu dipakai oleh orang seluruh dunia. Ya nggak mungkin dibangun sederhana dong. Nggak ada liftnya, terus doyong gitu nggak mungkin ya. Marmer rapi lah ya, boleh lah ya. Nah, artinya representasi Islam di situ itu. Tapi tetap Rasulullah menjelaskan ya, kesaksian sahabat bahwa zaman Rasulullah paling pol adalah
penambahan waktu zaman Utsman. Utsman menambahkan dengan apa ya? Tiangnya dikasih ornamen ukiran. Waktu zaman Abu Bakar, Umar tetap aja kayak Rasulullah punya. Sederhana deh. Bahkan nggak ada keramik, tanah, lampunya bakar jerami di ujung. Di ujung ruangan bakar jerami lampunya itu. Ya, lihat hadis nomor ke-10. Oke. Dari Saleh bin Kaisan bin Nafi dari Ibnu Umar bahwa dia telah diberitahu bahwa masjid pada zaman Rasulullah SAW satu dibangun dengan batu bata, atapnya dengan pelapa kurma, dan tiangnya dengan batang pohon kurma. Lalu Abu Bakar tidak menambahnya sedikit pun. Umarlah yang menambahnya sedikit, yaitu membangun masjid seperti bangunan zaman Rasulullah, cuma dengan batu bata dan pelapa kurma, namun ganti tiangnya dengan kayu. Ya, mungkin kayu kasok kali ya, nggak tahu dah. 3. Selanjutnya Utsman mengubahnya lagi dan melakukan penambahan yang banyak. Dia membangun dindingnya dengan batu yang diukir dan dibuat pola tertentu. Dia menjadikannya tiangnya dari batu yang diukir dan atapnya dari kayu jati. Nah, mulai nih. Mega-mega lah ya. Belum. Ini Enggak terlalu mega lah. Tapi Rasulullah juga melarang jangan dibangun tinggi-tinggi. Jadi menara itu salah tuh. Menara itu salah. Nggak boleh tinggi-tinggi, nggak usah tinggi-tinggi. Hadis nomor 14 lihat. Dari Ibnu Abbas dia berkata Rasulullah SAW bersabda, lihat, ma umirtu bitastidil masajid. Aku tidak diperintahkan membangun masjid yang tinggi menjulang. Nggak diperlukan itu. Nggak diperlukan. Ya. Apa mahal-mahal biaya ini? Apa? Bangun itu menara itu mahal banget itu kan. Pokoknya ini ajaran Rasulullah yang sangat simpel gitu loh. Yang penting pokok-pokoknya udah kita ikutin selesai dah. Ya. Soal ada kelebihan duit tadi dipakai apa gitu. Tapi yang jelas nggak susah bangun masjid itu. Tinggi-tinggi ini mulai kapan ya, Ustaz? Hah? Tinggi-tinggi. Spanyol. Yang Kuba juga Spanyol semua. Di Cordova. Iya. Ya kan? Sana, ya? Iya, dari Eropa. Jadi dari Roma ada percampuran budaya kan itu. Tadi nggak ada kan, sampai sekarang juga nggak ada masjid, nggak ada kubahnya bentuk itu bulan bintang itu nggak ada. Ya kan di Arab. Tuh ya. Sampai sini ada yang mau komentar dulu nggak? Kali-kali ada yang mau berpendapat. Nah. Sebelum kita. Benar kira Indonesia kira udah benar, omongan udah benar. Ya. Ustaz, kalau menurut zaman Rasulullah mungkin nggak ada Nggak ada apa? Beton, besi-besi, Ya. segala macam. Ya. Zaman sekarang kan kita udah zaman maju lah. Ya. Ini bermegah-megah dalam arti kan ya siar juga untuk orang juga bisa nyaman. Oke. Apa gitu Oke. kan. Oke. Saya mengerti betul apa yang Bapak tanyakan. Mari kita lihat dulu hadis nomor 13, Pak. An Anas bin anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Anas bahwa Rasulullah SAW bersabda, ya. La yaqumus sa'atu. Tidak akan tiba hari kiamat hatta sampai yatabahan nasu fil masajid. Orang berbangga-banggaan dengan masjid, berbangga-banggaan. Nih lihat. Yang Bapak tanyakan tadi itu boleh. Sampai batas mana juga boleh. Misalnya orang biar nyaman di masjid, kasih AC, kasih segala macam. Yang nggak boleh itu efek dari situ. Lihat baik-baik. Pernahkah Bapak mendengar Masjid Jogogarian sangat mengagumkan, saldonya 0, tapi menyediakan 3.000 makanan segala macam, diumbar-umbar kemana-mana berita ini buat apa? Buat apa?
Saya tanya lu buat apa? Gak ada manfaatnya. Ngomongin prestasi kita di situ, kan? Kita di situ cuma nyumbang 10 perak aja, Allah udah bilang kita takmir masjid kok. Jadi bukan arahnya Rasulullah melarang berbangga-banggaan, bukan soal fasilitas Pak Iskandar, soal berbangga-banggaan itu yang dilarang. Psikologisnya. Iya, yang gak perlu. Bangga itu maksudnya nyombong gitu. Ya iyalah, ngapain? Kalau di sini kan mendirikan masjid di tempat penduduk yang padat, Iya. tempat yang ramai. Hah. Kalau kita bangun masjid istilahnya yang small, yang kecil, istilahnya kan nggak ada untuk menampung jamaah. Maka itu fasilitas nggak masalah Pak, Masalah, nggak ya? masalah. Yang dimasalahkan nanti efek dari megahnya itu. Baru mulai itu orangnya bilang nah gue ketuanya nih, Jadi hati ini nyombong. ini kasnya orang langsung. Jadi yang diomong itu apanya ya? Maksud gua. Jadinya Eh? ya. Masjid mana aja kan tuh banyak berbangga-bangga. Nah itu yang dilarang. Itulah makanya tadi Rasulullah bilang di zaman akhir nanti masjid itu kharabun minal huda. Masjidnya megah tapi kosong dari petunjuk. Iya, contoh kayak Kubah Mas. Ya nggak tahu deh yang. Ya, ini berpenduduk padat di Kubah Mas di Limu itu kan penduduk padat. Cuman di mana-mana juga di depan itu ada masjid. Cuman dia bermega-mega dengan bentuknya apa? Dan jamaah juga di. Mohon maaf nih kalau saya salah. Orang yang datang ke sana juga wisata, Jadi ya, foto-foto. bukan buat ibadah. Lebih mending sih, Pak, ada yang sholat sunnah. Kalau ke Masjid Demak, lagi ziarah wali, nggak ada yang sholat. Datang, sholawat, store apa, foto-foto, terus udah mulai doa di kuburan tuh di Sultan Demak. Di masjid, dalam masjid. Nah, fungsinya kan lain, gitu lah ya. Jadi itu. Kemudian kita lihat yang tadi, hadis nomor 9. Untuk lebih menguatkan bahwa masjid itu bisa gawat kalau kita bangunnya dengan berbangga-banggaan. Yusiku ayyati 'alan nasi zamanun. Akan datang satu zaman para manusia di mana la yabqa minal islama illa ismu. Ketika itu Islam tinggal sebatas nama saja. Wala yabqa minal qur'ana illa rasmuh. Dan Quran tersisa tinggal tulisan saja. Wa masajiduhum, dan masjid-masjid mereka dibangun ya amiratun. Mana? Masjiduhum yauma idzin amiratun. Megah-megah. Wa hiya kharabun minal huda, tapi kosong dari petunjuk. Ini gawat. Jadi kita mesti bijaksana Pak Is. Boleh dikasih fasilitas. Bahkan di masjid, di beberapa masjid di Jawa Timur sekarang, di Semarang juga tuh. Orang datang itu kalau kemalaman dikasih kasur liput, kopi, sahur kalau mau sahur segala macam. Silakan. Tapi sudah sampai situ aja. Biarkan berita itu mengalir dengan gitu, jangan diumumkan segala macam lah. Ya kan? Jadi itu bukan prestasi apa-apa, biasa saja. Ya. Yang penting dibangun akhlaknya ya dan tauhidnya di dalamnya. Ya, nah, sampai di situ udah fisiknya sudah segala macam. Nah sekarang kita masuk ke dalam hampir masalah intinya. Masjid ini sangat pentingnya gini. Tidak ada bangunan di dunia ini yang bisa menyerupai masjid dari sisi kehebatannya. Berapa hebatnya sih sebuah masjid? Sebuah masjid hebat karena dia disebut dengan rumah Allah. Satu. Kedua, dia dimiliki Allah. Ketiga, untuk mencapai ke masjid, lalu masuk ke dalamnya, lalu keluar ke dalamnya, kita mesti melakukan penghormatan, melakukan bacaan-bacaan. Hebat ini bangunan. Dan siapa yang datang ke sana diberi pahala. Mana ada bangunan di dunia ini yang begitu? Saya mau ke Senayan, mau ke stadion, saya ke stadion aja nggak ada pahala. Saya sampai Senayan, Gitu ya. hah? Kaki kanan stadion. Iya nggak ada. Tapi untuk nyamperin masjid ini mesti ada caranya yang dituntun Rasulullah. Jadi masjid ini
bukan hanya sekedar bangunan milik Allah, tapi dia dihargai, dihormati sesuai petunjuk Rasulullah. Itu hebatnya masjid. Ya, kita uraikan dulu. Pertama, mengenai hebatnya masjid. Apa yang mesti kita lakukan kalau berjalan menuju ke arah masjid? Ya. Khasiatnya pertama, kalau kita berjalan menuju ke arah masjid dengan sengaja, kita sudah dikatakan sebagai melakukan amal yang menghapus dosa dan mengangkat derajat kita. Ya kan? Dek, bagian lagi dek. Tadi nomor 1. Hah? Makanya gue bilang panjang. Padat ilmu. Padat karya. Besok di itu kalau dipadatin. Di press ya? Lihat tadi nomor 1. Dari Abu Hurairah Rasulullah SAW bersabda, lihat, ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khotoya wa yurfa'a bihid darajat wa yurfa'a bihid darajat, gitu ya. Tidakkah kamu ingin aku sampaikan padamu satu amal yang dengannya Allah Azza wa Jalla akan menghapus dosa dan mengangkat derajat? Sahabat menjawab, tentu Rasulullah, kita pengen dikasih tahu. Beliau bersabda, menyempurnakan wudhu saat waktu-waktu yang tidak disukai, yaitu di malam hari yang dingin ya. Lalu memperbanyak langkah menuju masjid dan menanti sholat dengan sholat. Jadi memperbanyak langkah menuju ke bangunan masjid tadi akan menghapus derajat dan akan menaikkan derajat dan menghapus dosa. Yang hebat siapa nih? Orangnya atau masjidnya? Masjidnya. Bangunan yang kalau kita menuju ke arah dia, kita langsung dihitung ngapus dosa dan bayangan tuh. Dia itu hebat yang pertama ya. Nah, yang dimaksud dengan menghapus dosa dan mengangkat derajat itu adalah langkah kita. Hadis nomor 2. Hadis nomor 2. Man tatahharu fi baitihi, siapa yang bersuci di rumahnya, summa masya ila baitim min buyutillah, lalu dia berjalan ke salah satu rumah Allah, ya, liyaqdiya faridatan minal faraidillah, untuk melaksanakan kewajiban yang Allah tetapkan, maka kedua langkahnya, yang satu menghapus kesalahan, satu meninggikan derajat. Ustadz, gimana lah yang naik motor? Langkahnya gimana dong? Tuh muteran rodanya itu loh. Derajat, hapus gitu. Jangan khawatir, Pak. Lalu ceker deh. Lumayan langkahnya banyak. Pas Sugeng muter, Pak. Udah gitu sini muter. Ini muter kalau nggak sholat, jangan sholat. Ya, itu kehebatan pertama. Masjid itu bangunan yang kalau kita mau berjalan ke arahnya aja kita udah dikasih begituan tuh. Bayangin. Nggak ada lagi bangunan lain. Coba Bapak, coba cek. Kalau ada bukti dari dalil bangunan yang kayak masjid, kasih saya. Nggak ada kan? Nah, berarti hebat. Kedua, hebatnya masjid. Kalau kita berjalan ke arah masjid di subuh hari dari rumah kita, maka kita udah dijamin oleh Allah di hari kiamat dapat cahaya. Amin ya Allah. Hadis nomor 6. Hadis nomor 6. Dek bacain dek. Hadis nomor 6. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Buraidah dari Nabi SAW, beliau bersabda, sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang suka berjalan di malam yang gelap menuju masjid-masjid, yaitu bin nurit tami yaumal qiyamah. Itu mereka akan mendapatkan cahaya yang sempurna di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Bayangkan,
Mana ada kalau kita ke bioskop nanti dapat cahaya nggak ada. Ya, di malam atau menjelang subuh. Hah? Malam atau Pokoknya gelap aja dah. kalau malam sih jam 12 kalau subuh. Isya juga boleh lah, Isya boleh. Saya jam 2 malam tuh. Iya. Iya. Kontrol ayam gitu ya. Luar biasa. Ke masjid kan? Ya naik aja. Naik kan? Iya, kontrol. Mau sholat ini kan masih jam 2. Dapat pahala telur. Telah. Lalu yang kehebatan ketiga, pahala yang diterima oleh orang yang jalan ke masjid adalah sesuai jarak. Makin jauh jaraknya, makin banyak pahalanya. Ya. Jadi Pak Is kalau bisa pelan-pelan gasnya. Jadi langkahnya banyak. Jadi Banyak banyak rumah saya Jemput. banyak iskandar sama kita ya. Apa? Banyak iskandar pahalanya sama kita. Langkah. Iya. Pindah ya. Ya, Pak Sugeng baca hadis nomor 11. Buka 11. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Dari Abu Hurairah dari Nabi SAW, beliau bersabda, semakin jauh perjalanan seseorang menuju ke masjid, semakin besar pahalanya. Arabnya nggak ditandai. Al-ab'adu An Abi An Nggak usah dari al-ab'adu fal ab'adu minal masjidi a'zamu ajra. Dari kola. Kola ya. Ya. Adu. Qol. Fal adu minal masjidi a'zamu ajra. Azamu ajra. Ya. Semakin jauh, Semakin jauh perjalanan seseorang menuju ke masjid, semakin besar pahalanya. ya. Jadi kita kalau ditanya sama orang, hebatnya masjid apa sih? Kita baru mau ke sono aja, udah diangkat derajat, dihapus dosa, terus dikasih cahaya di hari kiamat. Yang ketiga, makin jauh kita, makin gede pahalanya. Coba. Jadi waktu itu di Kebayoran tuh kan di Sinabung, ya waktu sholat tarawih lah ini, mau ya, kan dekat masjid, tapi itu Al Azhar. Nah, lu ngapain juga di masjidnya? Kan lebih jauh, lebih banyak pahala. Iya, gitu. Tergantung dia. Dan ingat lo ya, ini maksudnya kita nih, hadis ini saya uraikan, karena kalau kita jalan ke masjid sama dengan kita membangun masjid dari non fisik. Makmurkan, membangun bana masjidah. Jadi artinya jariah kita itu bukan saat itu aja dapat pahala saat itu, kemudian waktu kita mati langkah kita itu masih dihitung pahala terus. Ya hebatnya. Pak Kadir juga suka ngajak, coba sekali-kali jamaah subuh di At-Taqwa. Habis subuh tuh ada kajian juga, baca ini katanya. Nah itu tadi berjalan menuju masjid. Sekarang memasuki masjid. Hebatnya masjid apa? Kita masuki masjid juga ada syaratnya. Di antaranya pertama kita mesti pakai baju yang paling bagus. Baju yang paling bagus. Surat Al-A'raf ayat ke-31. Pakai jin. Ya jin apa dulu, ibrit nggak boleh. Nggak boleh Pak. Mau kondang. Al-A'raf ayat 31. Kalau ini biar Pak Agus yang baca dah. Quran dia. Master. Ya Bani. Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Ya. Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Ya. Ya, pakailah pakaianmu yang
Bagus. Pos obrol. Itu maksudnya makan dan minumlah itu di dalam masjid. Itu dua perintah yang berbeda sebetulnya. Makan dan minum itu adalah keniscayaan manusia, di mana ini sama kaitannya dengan Allah bilang kulu wasrobu wala ta'rafu itu loh, wala yusrifu, ya kan? Makanlah dan minum aja berlebihan. Atau nanti ayatnya menuju ke arah halalnya makanan. Cari yang halal aja makannya gitu. Disambung dengan ini. Nah, ini adalah untuk menghormati rumah Allah. Dan ini juga kalau mau disambung dengan masjid tadi, makan minumnya, kebolehan makan dan minum di masjid dalam okasi tertentu gitu. Boleh silakan gitu. Asal jangan berlebihan. Oke. Lalu memasukinya masjid itu mesti baca doa. Bayangkan ada nggak bangunan lain kita mesti baca doa, ya kan? Doa khusus. Hadis nomor 9. Hadis nomor 9. Dari Fatihatul Kubra, dia berkata, apabila Rasulullah SAW masuk ke dalam masjid, maka beliau senantiasa membaca salawat dan salam untuk Muhammad. Ya, jadi Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad gitu dulu boleh. Lalu beliau ucapkan langsung apa ucapannya? Rabbi firli dzunubi wa fatahu li abwabar rahmatik. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku dan bukakanlah pintu-pintu rahmat-Mu untukku. Apabila beliau keluar dari masjid, maka beliau membaca salawat dan salam untuk Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad. Lalu beliau ucapkan lagi, Rabbi firli dzunubi waftah li abwaba fadlik. Ya Allah, ampunilah dosaku dan bukakanlah pintu-pintu keutamaan-Mu untukku. Tidak ada bangunan di dunia ini yang orang suruh baca begini, nggak ada. Kecuali yang hebat siapa? Masjid. Lalu ada doa lagi yang pernah Rasulullah ucapkan waktu masuk masjid. Hadis nomor 3. Lihat. Dari Haywah bin Shuraih, dia berkata, aku menemui Uqbah bin Muslim, lalu aku katakan padanya, telah sampai kepadaku bahwa engkau telah menerima berita dari Abdullah bin Amr bin As dari Nabi SAW, bahwasanya apabila masuk dalam masjid, beliau mengucapkan apa ucapannya? A'udzubillahil azimi wa bi wajhil karim wa sultanihi qadim, terus minasyaitonir rajim. Ya, baca ini baru masuk masjid. Luar biasa ini Rasulullah. Ya. Ini yang mau saya gambarkan kehebatan masjid. Nah, terakhir sebelum kita duduk di dalamnya, kita muliakan pemilik masjid dengan mengerjakan salat tahiyatul masjid. Hadis nomor 12. Dari Abu Qatadah As-Salami 12 ya. Bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Iza dakhala ahadukumul masjida," jika salah seorang dari kalian masuk dalam masjid, falyarka rak'ataini qabla ayyajlis, maka hendaklah dia salat 2 rakaat sebelum dia duduk. Ini semua adalah langkah-langkah kita secara nggak sadar menjadi takmir masjid, yang membangun masjid. Takmir bana masjidah itu ya, secara non fisik. Apalagi kita udah ngasih duit juga buat masjid, ya, bayar apa buat masjid, lalu datang juga ke dalamnya, sholat juga, wah udah luar biasa Pak, ya, mantap. Ada lagi yang komen? Kita tinggal masuk bab terakhir nih. Ini apa? Ini sudah masjid kan yang merupakan ini, ya, berpakaian ini, mau masuk baca doa. Apa sudah include dari apa? Ya kalau masuk rumah gedung tinggi ya sepatu ini. Nah ini kan buka sendal itu apa? Gimana? Kalau zaman Rasulullah, orang ke masjid itu pakai sepatu. Pakai sepatu ya? Pakai sepatu. Bahkan ada orang yang disuruh sama Rasulullah untuk menutup ludah yang dibuangnya di lantai dengan sepatunya.
Jangan sampai ludahnya tercemar ke yang lain. Iya. Jadi dulu kalau ngeludah di dalam masjid itu masih diizinkan. Karena pasir ya, tanah. Iya. Terutama untuk orang-orang yang memang harus meludah ke kiri. Ya. Kan kalau digoda setan meludah. Iya. Iya. Lalu tahu-tahu ludahnya keluar, tutupi dulu dengan kakinya. Berarti kan nggak buka sepatu. Gitu. Kayak ya itu kan pada zamannya itu ya. Iya, zaman itu. Kalau sekarang ya Udah, sekarang yang lucu dong. Iya. Lebih dihargai lagi kan, lebih ini lagi. Harus buka sepatu. Oke. Yang aneh kan keluar pakai sepatu dulu kan. Mulai dari ente bilang, awas jatuh. Nah, terakhir sekali, inilah yang kita tunggu-tunggu. Jadi selain bana masjidah ini dapat jariah, mesti kita ini dulu, geser dulu. Pertama, keutamaannya membangun masjid menjadi takmir masjid, satu jariah. Udah pasti jariah. Jadi langkah kita itu enggak sekali doang dapat pahalanya. Terus bayangkan kalau Bapak tiap hari jalan ke masjid. Maka itu dilipat gandakan oleh Allah terus sampai hari kiamat, ya. Yang kedua, bagi orang yang memakmurkan masjid, bangun masjid baik fisik, itu disebut juga dalam satu hadis, di hadis naungan, sebagai rajulun mu'alaqatun qulubuhum fil masajid. Maka yang kedua, orang yang bangun masjid, dalam kutip bangun masjid, dapat juga naungan di hari kiamat. Satu, pahala jariah. Dua, naungan. Nomor 3, dia dapat rumah di surga. Itu sambungan dulu lagi dapat rumah di surga. Iya. Ya. Ceritanya kan. Iya. Iya. Jadi itu keutamaannya nih yang mau kita ambil. Pertama, dia dapat jariahnya. Jariahnya itu pahalanya mengalir terus. Apa sih fungsinya pahala mengalir? Fungsinya gini loh. Kalau kita mati bawa dosa, ya, mati bawa dosa nih. Tapi kita punya jariah yang banyak tuh. Maka dosa-dosa kita yang masih ada nempel sama kita itu terhapus. Gara-gara jariahnya ngalir terus. Lama tuh terkikis. Kok bisa terkikis? Karena kita masih hidup aja disuruhnya ngapain coba? Wa'at bi sayyi'atil hasanata tamhuha. Ikutilah kejahatan dengan ikutilah keburukan dengan kebaikan, akan menghapusnya. Itu masih hidup kita diperintah gitu. Apalagi sudah mati, belum sempat minta ampun, masih bawa dosa, tiba-tiba jariah masjidnya banyak buat kita. Ya udah, hilang dosanya gitu loh. Ya, pertama itu. Jadi dapat jariah. Kedua, dapat naungan Allah di hari kiamat. Orang yang dapat naungan Allah di hari kiamat tidak akan pernah dihisap di hari kiamat. Nggak akan dihisap. Disuruh nunggu di VIP room. Amin. Ya kan? Yang ketiga, dapat rumah di surga dengan beberapa syarat. Oke. Yang pertama dulu kita lihat. Yang pertama itu ada di hadis nomor 4, ya. Yuk, nomor 4. Dari Abu Hurairah dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, Inna mimmal yalhaqul mu'mina min amalihi wa sanatihi ba'da mautihi. Sesungguhnya amal perbuatan dan kebajikan-kebajikan seorang mukmin yang akan menemuinya setelah kematiannya. Tuh bayangin, habis mati kita ditemuin nama apa? Sama amal kita ini. Satu, ilmu yang diajarkan ya. Ini Pak Ustadz Luli nih, khususnya nih. 2, anak soleh tinggalkannya. 3, misal Quran. Ini minggu depan nih. 4, masjid yang dibangunnya. Ya, ini bukti bahwa masjid yang dibangun itu jariah. Oke. Kedua, hadis nomor 8, bahwa kita akan dinaungi oleh Allah. 8, lihat. Dari Hafiz bin Asim dari Abu Hurairah dari Nabi SAW, beliau bersabda, Sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yawma la zilla illa zilluh. 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah di dalam naungannya pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungannya. 1, pemimpin yang adil.
2 pemuda yang sibuk dengan ibadah. 3 warajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid, laki-laki yang hatinya terpaut dengan masjid. Nah, ini namanya takmir masjid. Tuh, 2 udah jariah dapat, naungan. Nah, yang ketiga, yang terakhir adalah rumah di surga. Dapat rumah di surga dengan syarat-syarat. Dengan 3 syarat, ya. Syarat pertama, dia bangun masjidnya adalah karena Allah. Bukan karena siapa-siapa. Baik bangun fisik maupun bangun non fisik karena Allah, ya. Hadis nomor 5. Hadis nomor 5. Dari Utsman bin Affan, dia berkata, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man bana, lihat ya, man bana lillah. Jadi bukan man bana masjidah, bukan. Man bana lillah. Barang siapa membangun untuk Allah. Nah, untuk Allahnya ditekanin, di bold tuh ya. Man bana lillah. Siapa yang bangun masjid karena Allah, untuk Allah. Masjidah, sebuah masjid, banallahu lahu mislahu fil jannah. Allah akan membangunkan yang semisal dengannya di surga. 1. Jadi dititik beratkan karena Allah. Jangan ngomong-ngomong, Pak, saya nyumbang nih udah 20 juta nih masjid nih. Nah, ya. Yang kedua syaratnya, kalau memang bangunnya fisik, maka dari harta pribadinya. Dari harta pribadinya. Kalau dari harta orang lain bukan dia dong, ya kan? Hadis nomor 10. Dari Ali bin Abi Thalib, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, man bana masjidan, siapa yang bangun masjid, min malihi, dari hartanya sendiri, banallahu lahu baitam fil jannah, Allah bangunkan rumah di surga. Mari kita tekankan min malihi, dari harta sendiri. Maksudnya harta yang punya 2 sifat. Harta itu dia miliki dan dia kuasai. Namanya tamlikul mulki. Kalau cuma dimiliki doang, nggak dikuasain, nggak bisa dia, Pak. Misalnya gini, saya punya deposito, belum bisa dicairin. Itu milik saya, tapi saya nggak kuasain, nggak bisa sembarangan ngambil. Lalu saya bilang sama masjid, saya nyumbangnya 20 juta, tapi duitnya ntar aja, nggak bisa gitu. Jadi dari harta sendiri, harta yang dimiliki dan dikuasai, tamlikul mulki. Juga bukan dari harta orang lain. Si Pak Iskandar bilang, Tat, bulan Oktober saya kasih Ustaz 200 juta. Jadi bayangan saya 200 juta akan saya miliki dari Pak Iskandar. Belum dimiliki. Buru-buru saya bilang mau Dek, sumbangin cepet dulu, pakai duit dulu deh. Nanti Oktober gua nggak bisa gitu. Jadi gak dikuasai dan yang dimiliki. Jadi mesti tamlikul mulki. Harta yang punyanya maksudnya yang dikuasai dan dimiliki langsung. Nah, dengan kekuasaan dia bisa ambil itu, ya, dan karena itu milik dia, gitu loh. Cash and carry, jangan ketakutan. Oke? Tuh, yang terakhir, akan Allah bangunkan rumah di surga tanpa Allah tidak melihat besar kecilnya. Allah nggak melihat besar kecilnya. Jadi Bapak jangan ragu-ragu kalau punya masjid 10.000 sumbang aja. 10 miliar, iya, ikhlas. Itu salah pertama karena Allah. Lihat hadis nomor 7. Hadis nomor 7. Dari Jabir bin Abdullah bahwa Rasulullah SAW bersabda, ya, man bana masjidan lillah, barang siapa membangun masjid karena Allah, ya, kamafhasi, ya, qatatin au asghar, meski sebesar sangkar burung atau bahkan lebih kecil dari itu, banallahu lahu baitam fil jannah, Allah akan membangunkan baginya satu rumah surga. Artinya modal Bapak apa aja, sekecil apapun, Allah tetap balas dengan rumah di surga. Tuh,
Jadi setelah melihat keterangan ini, saya harapkan kita melihat lebih dalam lagi betapa pentingnya bana masjidah, baik fisiknya maupun non fisiknya, dan keutamaannya karena masjid itu barang hebat milik Allah. Kita ikut cawe-cawe bantu di dalamnya, maka kita akan dimanjakan oleh Allah dengan beberapa pahala yang sudah disebutkan tadi. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.